apakah boleh atau tidak jika ada kegiatan-kegiatan seperti kebaktian penyegaran iman atau pentas drama atau kegiatan lainnya, lalu mimbar utama itu dipindahkan ke ruang konsistori. Menurut pendapat Bapak, bagaimana untuk hal ini? Ya, pendapat saya tidak apa-apa lah. Ya, kalau mau main drama terus ada mimbar besar yang menghalangi di situ, ya bagaimana? Ya, mau KPI yang butuh banyak orang di altar, ya di bagian depan, kalau dihalangi oleh mimbar bagaimana? Jadi ya pindahkan aja ke konsistori. Tidak ada masalah, ya. Nah, kita jangan terlanjur berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang sakral yang kalau pindahkan itu sama dengan berdosa kepada Tuhan. Tidak. Ya. Itu memang kadang-kadang mimbar itu dipakai sebagai simbol pemberitaan firman. Tetapi bagaimanapun juga itu tetap kayu biasa, ya. Yang tidak mempunyai nilai sakralitas tertentu di dalamnya, nilai keramat di dalamnya. Jadi mau pindahkannya tidak apa-apalah, ya. Kita harus menghindari suatu penghormatan yang salah terhadap benda-benda tertentu di dalam gereja. Karena bisa jadi itu lalu membawa kita pada penyembahan berhala. Ya, termasuk kayu salib itu. Salib itu juga, ya itu memang simbol dari kekristenan pada masa kini ya. Simbol dari gereja bisa, simbol dari kematian Kristus. Tapi kita tidak boleh mempunyai penghargaan yang lebih kepada kayu itu. Ya, karena bagaimanapun kayu itu ya tetap kayu. Ya. Itu pun bukan kayu yang dipakai untuk salib Kristus kan. Bahkan seandainya kayu yang dipakai untuk menyalibkan Kristus itu juga ditemukan juga dan membuat penghargaan yang begitu tinggi kepada kayu itu, tetap menurut saya itu adalah salah. Itu semacam penyembahan berhala jadinya. Ya. Jangankan itu, Alkitab sendiri. Alkitab itu memang kita percaya firman Allah. Tapi kita harus membedakan antara konten atau isi Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah dengan buku cetakan itu. Karena buku cetakan itu, ya itu juga kertas biasa kok ya. Yang hanya dicetak ayat Alkitab di atas. Maka tidak boleh membuat sebuah penghargaan yang begitu hebat kepada bukunya. Yang harus dihargai itu adalah isinya, bukan buku fisiknya itu. Buku fisiknya itu bisa rusak, bisa robek, bisa terbakar. Kopi tumpah di atas juga bisa kotor. Ya. Nah, itu tidak beda dengan kertas-kertas yang lain. Ya, karena itu penghargaannya tidak boleh pada benda fisiknya. Karena kita bisa jatuh pada apa yang disebut sebagai bibliolatry, penyembahan kepada Alkitab. Nah, ini nanti sama seperti beberapa kasus di mana pelayanan okultisme melepaskan orang dari jimat-jimat. Ada orang yang jimat-jimatnya pakai Alkitab menjadi jimat malah. Ya, bentuk kecil, lalu ditaruh di ikat pinggang merah, lalu dipakai sebagai jimat. Atau bahkan dalam beberapa pelayanan okultisme, orang membakar jimat itu ternyata ada gulungan ayat, yaitu doa Bapa Kami di dalamnya. Nah, teks-teks Alkitab tidak bisa dijadikan semacam suatu mantra sakral semacam itu. Nah, maka kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Karena yang kita sembah itu adalah Tuhan, ada simbol-simbolnya. Tapi kita jangan memperlakukan simbol-simbol itu dengan cara sedemikian rupa, lalu akhirnya membuat kita jatuh kepada penyembahan. Jadi menurut saya ya mimbar memang simbol dari pemberitaan. Dan memang pemberitaan firman kita menggunakan mimbar. Tapi juga ingat juga bahwa di banyak tempat di dunia ini, orang ibadah tidak ada mimbar. Ya. Hanya karena kita saja, tradisi gereja kita ada banyak yang tidak pakai mimbar juga. Ya, gereja-gereja atau persetuan-persetuan bawah tanah di daerah-daerah di mana kekristenan ditekan, kan juga tidak pakai mimbar itu. Ya, jangankan pakai mimbar, alat musik juga tidak ada, menyanyi juga tidak ada suara. Mereka hanya tulis saja karena itu dicari. Kalau ketahuan kan bisa dibunuh mati mereka. Maka mereka tulis saja kita menyanyi, misalnya menyanyi apa? Ada kuasa di dalam darahnya. Pemimpinnya tinggal tulis ada kuasa dalam 1, 2, 3, menyanyi dalam hati. Nah, itu mereka menyanyi dalam hati, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Itu juga tetap memuji Tuhan kan? Ya, jadi jangan kita menjadikan hal-hal yang simbol-simbol itu menjadi sesuatu yang terlalu bernilai sakral. Mau pindah, pindahkan saja. Jangan lupa kembali, karena nanti hari Minggu mau khotbah dari mana. Ya, itu pendapat saya.
Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati.